Sarang burung di ujung jati, lihat dengan memakai teropong. Berusahalah dengan sepenuh hati, ada Allah yang senantiasa menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Di sini aku mau ngikatin rambut anak-anak. Ini tuh anak-anak baru aja bangun tidur gitu ya, teman-teman. Aku sih tadi juga ikutan tidur siang karena kan ini tuh masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya, yang aku pergi berobat ke puskesmas. Jadi habis makan siang tadi, aku tuh minum obat lalu tunggu sebentar gitu ya. Aku itu lanjut buat tidur siang gitu, cuman aku makannya nggak banyak, pokoknya cuman pengganjel aja karena memang aku tuh susah makan teman-teman, karena memang pipiku kan itu bengkak gitu ya, jadi agak susah menganga buat makan. Jadinya tadi itu tuh kayak ya makan dikit doang gitu teman-teman, terus ya aku minum obat gitu ya, baru deh aku itu bawa tidur siang. Ya walaupun sebenarnya rada-rada capek gitu ya, tapi kalau aku itu kalau misalnya nggak beraktivitas kayak gini malah badanku itu tambah sakit gitu ya. Jadi walaupun keadaan badan itu nggak yang terlalu fit, tetap aja ya teman-teman, aku melakukan aktivitas aku seperti biasanya aja, tetap ngonten gitu ya. Cuman untuk ngedit memang aku pas hari ini nggak ada ngedit ya teman-teman, asli pokoknya dari pagi sampai sore itu nggak ada yang ngedit, nggak ada yang gimana-gimana, buka handphone pun nggak terlalu, karena memang aku itu juga mengalami sakit kepala gitu ya teman-teman. Jadi kata dokternya dikurang-kurangin aja buat terlalu mantengin handphone gitu. Jadinya sekarang itu tuh aku tuh fokus ke istirahat aja dulu, tapi aku usahain sih tetap ngonten, karena kan ngonten nggak mantengin handphone ya teman-teman, cuman ya memang harus ngecek bentar doang. Jadi ya udah aku tetap ngonten, karena kalau misalnya aku nggak ngonten itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku ngerasa juga video yang aku kegiatan aku itu sehari-hari itu kayak kurang, kayak ada yang kurang lah gitu ya, kan biasanya itu semua direkod gitu. Makanya ya udah di sini aku tetap aja sih buat bikin video, tapi ya gitu untuk ngeditnya memang aku nggak ada ngedit dulu, karena ya itu teman-teman menjaga kesehatan mata juga, dan aku tuh fokus ke kesehatan aku dulu gitu ya. Tapi tetap sih video aku itu selalu bisa tayang, karena memang aku itu tim yang memang selalu nyetok video. Jadi hari ini aku nggak ngedit bukan berarti videoku nggak akan tayang, pokoknya videoku itu akan tayang itu selalu gitu ya teman-teman, setiap hari itu 2 kali. Terus juga video aku itu udah selalu siap tayang itu sekitar 10 video itu udah ready gitu ya. Kenapa aku tuh selalu nyetok video? Karena memang aku nggak akan tahu gitu ya kondisi aku gimana ke depannya. Misalnya aku sakit gitu ya, kalau misalnya aku nggak nyetok video pasti bakalan susah kan buat ngedit gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ada stok video, walaupun aku sakit gitu ya, videoku bakalan tetap bisa tayang. Nah teman-teman, kita balik ke videonya dulu. Di sini aku lagi masak-masak gitu ya. Tadi masak sayur udah beres, itu tuh aku masak orak-arik telur dicampur sama buncis gitu ya teman-teman, karena memang udah kayak nggak ada stok lagi gitu ya. Ini tuh stok terakhir sayurannya, itu tinggal buncis doang. Jadi ya udah biar rada kelihatan banyak dan biar lebih tetap enak anak-anak nanti makan, aku kasih aja tadi telur. Itu pun telurnya telur ayam kampung ya, karena beberapa waktu yang lalu aku ada beli telur ayam kampung 2, itu satunya buat obat, satunya itu masih ada gitu. Jadi ya udah aku pakai aja. Nah ini satu lagi menu aku hari ini. Tadi aku udah goreng jengkol, terus juga udah goreng ayam. Ini aku lagi tumisin si sambelnya. Udah kebayang lah ya teman-teman, aku itu masak menu apa hari ini. Yaps, bener banget, sambal favorit, yaitu sambal jengkol dicampur sama ayam. Nah seperti yang kalian tahu, kalau aku itu masak jengkol pasti habis dimasak itu, habis digoreng maksudnya itu direndam air, lalu pas sambalnya itu setengah mateng aku cemplungin jengkolnya biar jengkolnya itu tuh berkurang kadar airnya gitu. Kalau misalnya udah mateng kayak gini, untuk sambelnya ya udah dicemplungin aja ayamnya. Nanti anak-anak makannya pakai sayur tadi aja, karena kalau misalnya mereka itu makan ayam itu tuh nggak habis-habis kayaknya gitu ya teman-teman. Jadinya ya jarang aku kasih mereka itu makan ayam gitu, kecuali kalau misalnya ayamnya itu ayam yang sate gitu, baru deh gitu ya. Oh iya teman-teman, aku mau nanya dong sama kalian, ada yang pernah ngalamin sakit pipi seperti aku, kayak pipi yang bengkak, atau mengalami sakit gigi bungsu atau tumbuhnya gigi bungsu? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar bagaimana cara mengurangi rasa sakitnya ya, biar aku juga tahu.
Nah lanjut setelah masak di sini aku lanjut buat bersih-bersih di area dapur, kerjaan yang memang nggak pernah buat aku skip ya. Pokoknya ini tuh wajib banget buat kalian tiru ya teman-teman, bukan karena memang aku berlagak sok bersih, enggak. Cuman aku itu ingin kayak menekankan di alam bawah sadar kalian gitu ya teman-teman, habis masak itu wajib yang namanya itu bersih-bersih kompor gitu ya, karena bersih-bersih kompor ini tuh nggak memerlukan waktu yang lama gitu, 1 menit juga itu nggak nyampe udah beres ya teman-teman, tapi pokoknya itu harus dibersihkan agar kita itu terbiasa gitu. Nah, di sini lanjut aku itu mau bersihin untuk rak bawang. Sebenarnya aku tuh pengen nyuci rak bawang ini gitu ya. Jadi ya udah di sini aku mau singkirin dulu untuk isi-isi yang di dalamnya kayak bawang-bawang gitu ya. Pokoknya bumbu-bumbu yang ada di rak bawang ini mau aku singkirin dulu. Aku tuh mau pisah-pisahin gitu. Aku mau bikin aja dulu di rak yang berwarna pink, maksudnya di keranjang yang warna pink itu ya teman-teman, biar nanti itu bisa aku bawa ke kamar mandi. Nah ini dia menu kami hari ini, sambal jengkol dicampur sama ayam, terus juga ada buncis dicampur sama telur. Udah kayak gini aja menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah selanjutnya nih teman-teman, di sini aku juga mau lanjut buat ngangkatin pakaian. Alhamdulillah cuaca hari ini tuh lumayan cerah sampai sore ya. Jadi pakaian-pakaian udah dipastikan semuanya itu kering. Jadi di sini kayak ngangkatnya itu seneng gitu ya teman-teman, hati bahagia gitu ya, karena kan pakaian-pakaian udah pada kering semua. Nah setelah aku itu ngangkatin pakaian, aku itu nggak tahu kenapa tiba-tiba rajinku itu kumat teman-teman. Jadinya di sini aku itu mau bersih-bersih untuk halaman aku, karena memang halaman aku ini udah parah banget kotornya. Ini tuh banyak banget rumputnya tuh kecil-kecil gitu teman-teman. Jadinya ini tuh nggak apa ya, kayak dia itu nggak banyak, cuman ya gitu, maksudnya dia itu banyak cuman nggak satu tempat gitu loh, jadinya rada-rada agak susah sih buat ngebersihinnya. Di sini aku mau bersihin di area-area yang memang kelihatan banyak banget rumputnya gitu ya. Nah di sini tuh aku tuh sebenarnya tadi pengennya itu nyuci piring, tapi karena memang aku itu ngelihat rumput ini udah lumayan tumbuh subur, alhasil aku itu ngerjain untuk si rumput ini dulu, dan alhasilnya lagi aku itu beresnya ini tuh udah terlalu sore gitu ya teman-teman, jadinya nggak sempet buat nyuci piring. Masya Allah, nggak apa-apa, besok aja nyuci piringnya, yang penting halaman ini bersih. Karena kalau untuk bersih-bersih halaman ini tuh bener-bener harus nunggu mood itu yang bener-bener bagus dan datangnya sendiri gitu ya, mood bersih-bersihnya gitu ya teman-teman. Di sini aku agak rada kesusahan karena di sini aku tuh pakainya golok ya teman-teman, karena memang aku nggak punya alatnya gitu. Biasanya sih tetangga aku ada gitu ya, cuman beberapa hari yang lalu aku pinjem, itu katanya itu lagi dipinjem sama orang gitu. Jadi aku nggak tahu orangnya siapa gitu ya, dia pun juga lupa gitu ya teman-teman siapa orangnya. Jadinya aku nggak bisa minjem deh, ya udah nggak apa-apa pakai golok aja. Jadi di sini aku mau bersih-bersihin untuk rumput-rumput di halaman rumah aku. Apalagi halaman rumahku itu kan berpasir ya teman-teman, jadi kelihatan banget gitu ya kalau misalnya rumput-rumputnya itu udah pada tumbuh. Ini tuh bagusnya itu sih disemprot atau diracun gitu, cuman karena memang sekarang itu musim hujan, jadi ya biar aja lah dulu ya, di sini aku bersihin sebisa aku. Kalau misalnya nanti udah mulai musim panas dan nggak sering-sering musim hujan lagi, aku sih mau suruh Pak suami buat semprot ya teman-teman untuk halaman, karena memang ini tuh bener-bener cepet banget rumput itu tumbuh gitu ya. Ini tuh bener-bener gak enak banget buat dipandang ya teman-teman, karena rumputnya itu tuh udah mulai ada yang agak-agak tinggi gitu. Nah di sini aku itu udah berganti alat teman-teman. Tadi kan aku pakai golok, lalu di sini aku pakai alat yang memang seharusnya ya, karena ternyata yang minjem itu adalah orang sebelah rumah aku. Jadi tadi pas dia itu ngeliat aku lagi bersih-bersih pakai golok, dia itu bilang pakai ini aja yang kemarin yang kamu pakai katanya gitu. Jadinya ya udah alhamdulillah ya teman-teman, aku itu bisa pakai alat ini karena memang alat ini tuh kayak ringan gitu, terus enak banget buat dipakai gitu ya. Jadinya nggak terlalu sakit-sakit banget sih tangan aku. Memang sih lumayan pegel juga karena kan nggak biasa ya teman-teman, karena nggak setiap hari ngelakuin hal kayak gini. Jadi kayak ngerasa nggak biasa gitu. Jadinya di sini agak rada-rada pegel, tapi aku tuh seneng gitu teman-teman, karena memang halaman aku bakalan kelihatan bersih gitu ya. Nah di sini ada anak-anak juga, aku ajak keluar sekalian ya teman-teman, aku ajak mereka main. Jadi aku ngebersihin rumput, mereka itu main gitu di halaman. Tapi tetap ya mereka itu dalam pantauan aku, karena kalau yang namanya anak-anak udah keluar itu wajib banget fokus buat mantengin mereka gitu ya. Pokoknya dikasih mainan aja mereka biar mereka anteng dan mereka itu nggak kabur kemana-mana.
Siapa nih di antara kalian yang punya halaman bertanah seperti aku, tapi halamannya itu tuh banyak rumputnya? Ayo teman-teman kita bersih-bersih halaman. Karena kalau misalnya halaman kita itu bersih, kita itu akan bersemangat aja ngelihatnya gitu ya teman-teman. Dan kalau menurut aku halaman itu tuh benar-benar harus dijaga kebersihannya, karena kalau misalnya ada orang yang datang, yang pertama kali mereka lihat itu kan halaman ya. Jadi dari luar itu rumah kita harus bersih dulu, kelihatan dari luarnya, baru di dalamnya itu juga bersih ya. Jadi rumah kita itu harus bersih luar dan dalam. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di belakang aku anak-anak itu lagi main di pasir. Jadi ya udahlah biarin aja, mereka juga belum mandi. Nanti habis aku bersih-bersih ini aku mau ngajakin mereka mandi bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya Pak suami memang lagi nggak di rumah ya teman-teman, dia itu lagi pergi gitu ya, lagi nggak di rumah deh pokoknya Pak suami. Jadi ya di sini aku yang ngurusin anak-anak full. Biasanya kan kalau ada Pak suami itu suka dibantuin sih mandiin anak-anak. Itu kalian bisa jelas banget ngelihat ya teman-teman, itu tuh rumputnya itu nggak banyak, dia itu satu-satu gitu loh teman-teman tumbuhnya, jadi nggak satu-satu tempat gitu. Kalau misalnya satu-satu tempat itu malah kayak lebih enak gitu kan kita ngebersihinnya, tapi kalau ini tuh enggak gitu loh, rumputnya itu tuh berjarak-jarak gitu, tumbuhnya satu-satu dikit-dikit kayak gitu. Nah lanjut lagi nih teman-teman, selesai aku itu bersih-bersih rumput, bersih-bersihnya segitu aja dulu. Di sini karena udah mau sore, takutnya nanti tambah kesorean kalau aku beresin semuanya. Jadi aku mau lanjut buat nyapu halaman aja. Nah itu tuh kami itu lagi nunjuk monyet ya teman-teman, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada monyet itu yang lepas sampai ke sini gitu. Jadinya aku tuh deketin anak-anak, takutnya nanti monyetnya ke sini karena monyetnya itu tuh ada di batang sawit aku yang di depan gitu. Jadi aku agak rada-rada takut ya teman-teman. Tapi kata tetangga aku yang sebelah rumah, nggak apa-apa, monyet yang itu tuh nggak ngejar orang katanya. Itu nggak tahu sih apa sih namanya ya teman-teman, dia itu sejenis monyet, ekornya itu panjang, warnanya abu-abu. Nah kalau di tempat kalian itu namanya apa? Kalau misalnya ada yang tahu boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Nah ini tuh monyetnya itu udah pergi ya teman-teman, makanya aku tuh udah kelihatan slow lagi. Kalau tadi sih aku takut ya, karena nggak tahu kenapa kalau ngelihat binatang-binatang yang kayak gitu tuh aku rada-rada takut, karena pernah punya trauma ya teman-teman. Aku itu pernah didatengin sama monyet gitu, itu pas aku waktu masih kecil gitulah ya, nggak terlalu kecil banget sih ya. Kalau kecil banget ya itu namanya kuman dong. Maksudnya pas masa-masa kecil gitu loh teman-teman. Jadi pas di kampung dulu, pas lagi main-main gitu, bak aku itu, maksudnya kamar mandi aku tuh juga terbuka gitu ya. Nah itu tuh monyet ada yang besar banget datang, dia itu makanin sabun teman-teman. Terus dia itu kayak apa ya, kayak marah gitu loh kalau ngelihat orang gitu. Itu monyet lepas gitu, punya orang, monyet yang ngambil kelapa gitu lepas. Jadinya dia itu kayak ngejar anak-anak teman-teman. Jadinya kami itu ketakutan dan berkurung di rumah. Itu yang bikin aku tuh sampai sekarang itu rada takut kalau yang namanya dengan hewan yang berjenis monyet. Tadi tuh pas aku itu lagi gencar-gencarnya ketakutan gitu ya, ada monyet. Tadi tetangga aku tuh sebenarnya datang teman-teman, terus dia bilang udah nggak apa-apa, nggak usah takut, itu tuh nggak berbahaya kata dia gitu. Terus dia itu datang sih, cuman karena memang nggak kerekod gitu ya di kamera. Alhamdulillah deh pokoknya, kalau punya tetangga yang baik-baik itu adalah rezeki ya. Nah ini tuh halaman aku udah mulai banget kelihatan bersih ya teman-teman. Aku sih pengennya itu bersih-bersihnya itu lanjut di samping rumah. Cuman kalau untuk hari ini cukup sampai di sini dulu aja. Insya Allah besok aku tuh mau lanjut lagi buat bersih-bersih. Untuk di samping rumah yang sebelah sana dekat pohon jeruk itu udah parah banget rumputnya. Tapi ya nunggu-nunggu niatnya dulu ya teman-teman, nunggu kesempatannya dulu. Dan semoga aja cuaca itu nggak terlalu panas, karena kalau panas masya Allah nggak sanggup. Alhamdulillah di sini aku udah hampir beres nyapu-nyapunya. Di sini tuh tinggal aku kumpulin aja. Cuman karena ini kan sampahnya rumput yang hidup ya, jadi aku nggak langsung bakar karena ini bakalan nggak kebakar gitu ya. Karena kan rumputnya itu masih hidup, masih basah pastinya. Aku bakalan tunggu kering dulu. Nah ini dia anak-anak, aku mau lanjut ngajakin mereka mandi. Terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.